Oke, balik lagi di podcast paling serius dan kali ini masih sama gue sama CC6 sang senseiku. Oke, CC6. Tadi sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol lumayan lah ya tentang kehidupan lo gitu. Dan gue menarik untuk membahas introvert nih. Tadi lo menyebutkan diri lu sebagai introvert. Why? Kenapa lu mendedikasikan diri lu sebagai orang yang introvert? Sebenarnya sih apa ya? Lucu ya gue kayak apa sih? Kepribadian gitu sih. Gue kayak baru ada di tahun 2019 kemarin. Ternyata ada orang introvert, extrovert sama gitu-gitulah. Gue baru tahu ya gitu. Terus sebenarnya sih nggak terlalu ambil pusing sih sebenarnya sih. Tapi cuman kayak buat ngalin diri aja. Enggak, lu tahu diri lu introvert tuh karena apa? Lu nggak suka keramaian atau gimana? Nah, ini unik nih sebenarnya sih. Gue tuh susah berkomunikasi sama orang baru sih. Kayak agak-agak canggung gitu ya buat ngenalin diri. Canggung. Buat ngenalin diri gitu agak canggung gitu. Kecuali mungkin kalau orangnya kalau misalnya gue ajak ngobrol nih pertama kali nih, nah dia nanggepinnya udah asik, nah itu udah beda sih. Misalkan nih kayak gue ngebuka obrolan gitu ya, tapi gue bisa nilai gitu orang-orang nih bisa enak dibuka obrolan yang mana, yang ini mana gitu. Jadi gitu sih. Jadi lu memilih-milih untuk lu bisa diajak ngobrol gitu. Iya, pastinya sih. Biar nggak awkward juga lah. Ya tapi ngobrolnya. Tapi ada bagusnya juga maksudnya. Ya emang untuk beberapa orang ada bagus ada enggaknya, untuk kayak yang orang pengen banget kenalan sama orang baru gitu. Ya sebenarnya sih jatuhnya sih nyaman sih. Maksudnya ya nyaman ngobrol sama orang itu nyaman apa enggak gitu. Iya sih, memilih-milih juga sih. Iya. Lu tahu introvert extrovert dari sejak kapan? Nah ini juga unik juga sih, gue dapetnya itu dari tempat magang gue. Pas lu masih sekolah? Pas gue lagi magang di kuliahan ini kampus. Oh gitu? Unik sih. Iya, unik. Baru jadi gue waktu itu baru ini. Jadi itu gue kayak ada ngeliat ada seminar gitu kan. Seminar tentang kepribadian gitu ya. Abis itu tuh waktu magang sih jadi kameramen doang gitu. Tapi gue disuruh satu materi dari pemateri itu gue film full tuh. Nah di situ aja tuh gue kayak ngeliat gitu kan, gue sambil duduk, habis itu sambil ngeliatin kamera. Dari situ gue kayak tengah gitu kan kalau diri gue sebagai ini. Oh kayak bisa ditentuin gitu di ini. Oh gue ini gitu. Oke, lu baru tahu introvert baru-baru sekarang itulah. Dan dulu apa yang lu rasain? Apaan? Dulu yang lu rasain itu introvert juga. Lu yang dulu. Iya, lu kan baru tahu apa sih introvert kan baru sekarang kan. Ngerasanya introvert tuh sekarang. Kejadian yang lu lakuin, yang lu alamin sekarang introvert ini, yang di dulu ada nggak? Mungkin gue ini ya circle sih ya, maksudnya kayak pertemanan gue tuh cuman orang-orangnya gitu aja gitu, nggak pernah nambah, nggak pernah kayak temen yang kekeh gitu. Kayak gue temen SMA cuma itu aja orang-orangnya gitu. Maksudnya kalau kayak misalnya kayak circle tuh kayak sahabat-sahabat gue kayak yang gue bisa teman dekat gitu, ngobrol-ngobrol di talk gitu tuh gue sama orang-orang dia aja gitu. Karena lu udah kenal banget kan ya. Karena gue udah kenal banget dan gue kayak sebenarnya rada cukup risih sih ya sama orang-orang baru gitu. Makanya gue kayak gak begitu suka gitu. Tapi yang gue lihat sih, lu kalau ketemu sama orang baru, lu malah enjoy aja cuy. Nah itu uniknya, gue juga gak tahu coy. Berarti lu labil anjing. Bukan introvert lu. Lu gak bisa nyebut diri lu introvert. Introvert tuh orang yang bener-bener gak suka keramaian sama gak demen sama orang baru. Lu yang gue lihat. Tapi gue juga gak demen keramaian ya. Apa? Tapi gue gak begitu suka demen keramaian juga. Itu ada sesuatu lah yang bikin gue nilai lu kayak gak introvert.
apa yang gue lihat doang ya. Tapi itu sebenarnya semua itu yang gue alami itu cuman lu ngeklaim diri lu sendiri aja. Iya. Lu jadi introvert gitu. Sebenarnya tuh nggak boleh sih. Gue punya teman dia orang psikolog gitu kan. Terus dia kayak ngejudge kayak apa sih, ngenilai kepribadian lu itu sebenarnya tuh nggak dianjurin sih. Sama aja juga lu misalkan kayak nyari kan kayak virus sekarang gitu kan. Gue demam nih, gue tenggorokan gue sakit, wah gue kayak jangan COVID-19 nih. Dan itu nggak boleh. Bisa aja bukan, lu cuman biasa-biasa aja gitu. Nah itu yang ngeklaim diri sendiri, itu sebenarnya nggak boleh. Itu nggak boleh, saudara. Dokter atau nggak harus ke pakar-pakar. Nah misalkan kalau introvert ini, lu ke psikolog. Jadi kita nggak boleh ngeklaim diri sendiri itu kenapa ya? Iya sih. Nah gue tuh ya, lu ngeklaim pas kemarin-kemarin itu, ya gue nggak mengeklaim diri gue sendiri. Karena gue ngapain. Berarti lu gak baik dong lu ngeklaim diri sendiri. Ya makanya kan jangan ditiru, Pak. Jadi apa yang gue lihat ya sebagai temanmu ini, ya apa yang gue doang sih, apa yang lu unjukin doang. Sebenarnya yang gue nggak tahu banyak ya, karena gue nggak sama lu terus gitu. Jadi lu nunjukin apa yang senang-senang doang mungkin. Iya kan. Tapi apa yang gue lihat sih enggak, lu nggak introvert sih, lu ya setengah introvert setengah kagak lah. Lu bisa santai-santai aja. Ya santai-santai aja, lu misalkan kayak ketemu ya orang baru lah gitu, atau di satu tempat yang rame, lu merasa enjoy aja, jangan adanya dua hal itu. Iya sih benar. Nggak ngerasa ketakutan gitu lu di tempat rame, ketakutan gitu, terus ada orang baru kayak nggak mau ngobrol, itu barunya kayak introvert menurut gue ya. Iya. Menurut gue yang gue sih lu nggak gitu. Iya nggak gitu juga sebenarnya. Tapi di hidup lu pernah nggak sih, jadi lebih melenceng dikit ya, pernah nggak sih di hidup lu tapi lu depresi banget gitu. Depresinya orang depresi gitu. Pernah nggak sih? Lu sebenarnya kalau kenal gue dari semester 1 sih, gue ngeliat gue kayak orang bego, Pak. Oh, kalau semester 1 saya ngeliat Anda gitu. Saya masih saya masih beda circle. Ada sama geng lain. Iya, masih mencari teman. Ya, jadi gue semester 1 sih kayak gue ngerasa kayak gue itu waktu pertama awal yang pas gue tadi bilang di episode sebelumnya tuh yang gue bilang gue kerja tuh kan. Jadi sebenarnya gue sih cukup down sih. Kayak apa sih? Gue sebenarnya udah ada kayak kerja tetap gitu, maksudnya bisa ngasilin sendiri atau bisa berkembang sendiri gitu kan. Iya. Cuman kayak nggak mungkin emang waktu ya nggak pas ya gitu ya, takdirnya. Kenapa lu mengalami hal apa? Ya itu maksudnya takdirnya gue kuliah, Pak. Gara-gara itu? Ya itu salah satunya. Itu yang salah duanya ada lagi nih. Salah duanya terus? Masalah wadon. Wadon. Ya. Kenapa tuh wadon? Wadon ya, kena sebenarnya sih gue nggak ngerasa apa ya, kena hati gue atau apa ya, nggak ngerasa juga sih, cuman kayak karma. Aduh. Apa sih benar emang omongan apa ya? Emang bener gue ngomong karma? Hah? Bener gak karma gara-gara karma? Ya nggak juga sih ya. Gak juga. Terus apa dong? Cuman apa ya? Balasan. Ya, pokoknya ya balasan mungkin ya. Apa karma juga itu? Sama aja sih, balasan sama karma. Jadi yang pertama adalah depresinya lu gara-gara kuliah. Itu. Lu itu depresi. Dan kedua adalah wadon. Iya, itu betul. Wadon ini yang gue curiga nih. Kenapa lu sampai depresi? Kenapa? Apa yang menyebabkan lu depresi gara-gara wadon ini? Spesial. Ya itu yang gue bilang pertama kali tuh, maksud apa? Lu kalau misalnya kenal dari gue semester 1, gue tuh sempat ngelakuin yang namanya me time gitu kan. Oh iya. Gue ngerenungin diri kayak nggak jelas dulu sendiri gitu. Dulu tuh playlist gue tuh di 2017 tuh Joji, Pak. Oh iya. Halo mama. Wah bukan itu belum. Oh belum waktu show dancing. Lu masih dulu itu lagunya ngena banget.
Parah. Nah, itu ngeceritain kayak gitu. Wah, parah itu Wilhy di situ tuh. Jadi itu Nah, di situ gue top playlist lu. kan gue dengerin kayak wah ini ngepas banget lah. Aduh parah, makin turun aja kan. Sad boy anjing. Sad boy. Habis itu gue dikatain sama temen gue di kalangan SMK. Lu sosokan sad boy lu. Aduh. Makin turun aja. Sebenarnya emang udah lagi jatuh itu. Udah jatuh ditambahin katain sama temen lu. Sosok sad boy tambah down lagi. Wah tambah lagi, aduh nggak tahu aja ya. Padahal kita juga ketemu orang juga seneng aja. Padahal lu nggak tahu kan. Nggak tahu aja lu dalam hati yang sebenarnya gimana. Oke, balik lagi ke ceweknya ini. Lu kenapa? Lu gara-gara putus? Apa gimana? Lu jangan muter-muter dah anjing. Iya, lu bukan gara-gara putus ya? HTS sih jatuhnya sih. Oh, HTS LDR. Apa enggak? Bukan HTS aja. HTS. Bukan status waktu itu. Mungkin dia gantung, dia yang gantungin apa lu yang gantungin? Gua yang gantungin. So ganteng banget lu. Makanya itu, Pak. Makanya itu di situ gua kayak apa ya? Wah, jadi sebenarnya saya yang salah siapa sih? Gua kayak ngeblame dia yang salah gitu kan. Tapi gue damai dengan diri gue sendiri. Kalau kita tuh gue yang salah sih. Yakin damai sama diri sendiri sekarang? Iya, enggak apa sih? Dan akhirnya gue ini apa? Pernah ketemuan waktu sekali itu. Kali ngelakuin pasca udah nggak sama-sama lagi. Maksudnya pasca udah kan 2017 kan ya. Gue ketemu tuh tahun 2019 tahun kemarin. Oh, tahun kemarin ya. Gue inget banget bulan Februari tanggal 6. Asli, kalau nggak salah tanggal 6 ya. Ketemuannya secara nggak sengaja apa gimana nih? Sengaja. Oh, sengaja. Sengaja gue ngatur ketemuan di sini yuk, ayo gitu kan. Oh, lu yang ngabarin doi dulu kan? Iya, Habis itu gue kalau gitu gue juga dimotivasiin sama teman-teman gue juga. Lu minta maaf lah sama itu lu dulu karena gini. Gue juga berpikir kan, emang kayaknya gue yang salah sih. Gue double. Pas sudah ketemu kan minta maaf bareng-bareng kok tuh. Waduh, awkward sekali itu. Iya, dia minta maaf, gue juga minta maaf gitu. Terus yang salah siapa dong? Yang salah siapa? Yang salah tukang ini. Yang salah antara nggak jadi. Yang salah ini. Yang kendaraan nih. Kok kendaraan? Oh, kendaraan. Oh iya kendaraan. Kenapa Emang kalau udah apa? Emang udah kasta ya, udahlah. Beda lah. Gak bisa diadu, Pak. Kalau kasta lu udah di bawah aja, nggak usah ke atas lah. Iya. Ada waktunya lu di atas, gitu. Oh, jadi gara-gara kendaraan salah. Nggak juga sih, menurut gue sih nggak juga sih. Tapi, ya nggak lah, udahlah. Apa itu hubungan tepat di waktu yang salah? Oh, apa gimana? Apa itu hubungan yang tepat di waktu yang salah? Bisa jadi ya. Nggak juga tepat sih kalau menurut gue, bisa aja. Ya karena HTS juga lah, itu nggak tepat lah, maksudnya tanpa status gitu. Oh jadi lu depresi gara-gara itu salah satunya. Dan pas ketemu sama-sama minta maaf. Dan gue di situ sih kayak ngerasa lega sih, benar. Ngerasa lega karena apa yang lu pengen omongin udah lu keluarin gitu. Iya, keluarin. Nggak bisa bareng-bareng. Asli emang harus diungkapin sih daripada itu. Tapi kadang-kadang mendem enak juga sih. Iya enak. Dan maksudnya udah minta maaf ke masa lalu sih. Iya, benar. Nyaman banget jadi enteng lah gitu. Sedikit enteng lah hidup gitu. Jadi sekarang kan kita juga ada yang baru nih. Udah kita jalan aja yang baru. Oh iya, udah nemu yang baru juga nih. Mbak, tolonglah Mbak nih, pacarnya Mbak nih, nggak jelas nih. tapi lucu Mbak orangnya Mbak, asli. Masya Allah. Agamais banget lagi. Semoga tersemogakan gitu loh. Amin. Oke, yang itu masalah yang itu lu anggap udah selesai lah ya, udah lu sampai orang itu. Udah clear lah, alhamdulillah. Udah clear. Dan lu memotivasi diri lu untuk bangkit lagi tuh dengan hal apa? Lu ngelakuin apa dulu nih untuk bangkit? Nah, apa ya? Jatuhnya sih gue kayak lu pasti pernah denger lagunya Hindia ya? Lu coba denger lagunya Hindia. Yang mana tuh? Yang mana? Yang apa? Untuk apa? Itu ada kayak skit gitu, maksudnya tuh kayak intro kayak dia kayak apa ya, nyolong, maksudnya bukan nyolong sih apa, kayak ada obrolan gitu ya. Intinya sih lu walaupun nggak kayak intinya ya, lu nggak punya skill apa tapi lu cuma bekerja keras aja, lu bisa ngedapetin sesuatu itu. Oh yang intinya pada akhirnya kerja keras gitu. Iya, intinya pada akhirnya kerja keras.
Dan makanya gue waktu itu gue teketin aja editing gitu. Oh, lu ngelakuin hal apa yang lu suka dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, Uh-uh. buat lu bangkit gitu. Nah iya itu. Itu cara lu ya. Itu cara gue waktu itu, dan gue juga kayak apa ya, ini loh tindakan gue, pelipur lara lah gitu lah, ngedit gitu. Edit. Nah, jadi lu bukan untuk. Jadi lu membangkitkan semangat lu lagi dengan melakukan hal-hal yang lu suka gitu ya. Iya, yang disuka. Terus sampai yang sekarang gimana emang? Apa tuh? Bahagia. Wah, alhamdulillah ya, bahagia. Buat yang tahu-tahu aja nih, si Cai Nam ini nih udah kegemukan nih. Ngejelas banget perutnya buncit anjing. Buncit banget sekarang perutnya. Buat yang tahu aja nih. Udah dibahas dong yang itu, aduh. Oke, lanjut. Barber ya, berlangsung aja sih, kita jalan aja, alhamdulillah. Jangan ayo di jalan berapa bulan sih emang? Wah, kalau itu mendingan nggak usah dah, mendingan privasi itu lah. Yang penting langgeng dah. Amin, semoga langgeng. Amin. Semoga nggak ada break-breakan. Oh jangan dah. Jangan dong. Udah ini mah yang terakhir nih. Jangan ngomong gitulah. Dah, yakin Pak? Insya Allah. Oh yakin? Ya udah. Biasa sih ngomong yakin gitu. Iya, jangan. Iya semoga. Anda pernah kejadian. Anda yakin nggak sama yang dulu? Bukan nama yang dulu, yang apa tuh? Orang-orang yang saya kenal sih begitu emang. Waduh. Yang bilang yakin. Bukan gua anjing, bukan gua maksudnya. Oh, bukan. Bukan orang-orang. Namanya dong. Bukan orang. Bukan yang dia juga. Bukan. Maksudnya orang-orang yang gua kenal gitu. Kayak siapa sih temen gue yang ngomong yakin pada akhirnya nggak lanjut gitu. Ya semoga itu nggak terjadi sama lo. Ya, semoga aman-aman aja ya sama yang baru gitu. Ya amin. Aman insyaallah. Oke, yang gue nggak tarik sih. Sebenarnya mau balik lagi ke introvert. Apa sebenarnya introvert anjing? Apa sebenarnya introvert gitu loh? Menurut gue? Iya. Ya gue kepribadian yang jangan di blame. Maksudnya jangan semua orang juga nggak ekstrovert juga, maksudnya kayak apa ya, nggak bisa, ada orang yang komunikasi cuma sedikit, irit, itu bukan termasuk dia pelit gitu, atau dia maksud dia nggak bisa ngomong gitu, tapi emang kadang-kadang emang dia nggak bisa membuka pembicaraan. Nggak bisa mulai ya. Iya nggak bisa mulai. Ada orang gitu soalnya. Harus dipancing dulu baru ngomong. Harus dipancing. Soalnya ini yang gue baca sih, ciri-ciri introvert adalah kepribadian yang ditandai dengan adanya kecenderungan untuk lebih melihat ke dalam dirinya sendiri. Iya. Dia tenaganya ke dalam. Jadi kalau ekstrovert tenaga keluar. Jadi apa yang dia rasain, ya udah dia doang yang ngerasain. Iya, dia aja yang ngerasain. Lebih mengendap lah. Ekstrovert kan gila lah, gila lagi. Ya gembira, euforia gitu. Jelas. Dan di sini juga orang introvert terkadang membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan kembali energinya itu. Contohnya kayak lu. Ya itu contoh. Me time gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang me time bukan introvert juga, iya nggak sih? Iya. Kayak semua orang juga perlu. Iya, perlu buat waktunya sendiri. Iya. Cuman jangan lama-lama. Disangka aneh nanti. Ya gue kan waktu itu lama-lama, makanya itu. Lu kalau mau tahu gue lama banget itu. Ada kali setahun. Setahun. Lama Pak. Oke, ya lama. Gue kadang-kadang kalau mau tahu gue cabut dari kampus, biasanya pada nongkrong kan. Semester 1 tuh. Oh iya semester 1. Gue semester 1 gak kenal lu. Nongkrong gitu kan. Lalu gue balik aja. Ya mau me time dulu. Ada tuh temen gue yang kupingnya sampai panas tuh dengan gitu. Siapa tuh? Inisial aja. Inisialnya A lah. A, iya. Aslinya pokoknya. Dari sini juga gue baca digolongin punya sifat tenang, pendiam. Asik. Dan lu? Pendiam. Enggak sih. Tenang. Tenang sih, gue bilang tenang. Enggak pendiam juga, tenang. Santuy. Tenang. Padahal di dalam dirinya gak santuy, menggebu-gebu. Kalau yang tahu-tahu aja nih sebenarnya orang anjing gitu. Kalau yang udah kenal banget nih orang anjing juga gitu omongannya. Apalagi nggak bisa dipegang. Bisa sih, bisa. Yang nggak bisa pegang. Ya, omongan kan nggak bisa dipegang, bisa didengar gimana? Iya benar. Kan gue bilang nggak bisa ya bang kan? Ya udah pinter. Ini maksudnya orang-orang ntar ngomong di komen, biasanya kan gitu.
Terus ini juga sangat sadar atau kenal sama dirinya sendiri. Lu kenal nggak sama diri lu sendiri sekarang? Nggak juga sih. Gue jangan gitu sih. Gue takut ntar ada teman gue yang psikolog ntar ini datang ke YouTube lu, ntar komenin gue lagi. Ya nggak apa-apa, biar rame. Kenapa? Lu kenal kagak sama diri lu sendiri? Apaan? Ya kan nanya doang. Nggak tahu juga sih. Lu maksudnya udah bisa bernamai nggak sama diri lu sendiri gitu? Opini lu lah, nggak apa-apa lah, nggak apa sih? Gue apa ya? Sebenarnya kayak apa ya? Gue tuh sebenarnya tuh nggak suka apa yang gue kerjain. Contohnya? Tahu nggak lu maksudnya itu? Contohnya apa? Lu nggak suka gue bikin apa yang pop art nih. Gue kadang suka bikin pop art kan. WPAP itu yang warna-warni itu tuh. Iya. Foto warna-warni itu. Gue ngelihat desainan orang lain tuh lebih bagus daripada desainan punya gue sendiri. Padahal orang lain tuh maksudnya yang kayak di bawah gue gitu, itu ngeliat bagus, tapi gue ngebenci itu. Lu ngebenci desain gue sendiri. Lu malah ngebenci apa yang lu buat. Tapi di situ gue kayak ada motivasi untuk naik terus. Wah, labil lu kayaknya. Iya. Tapi emang begitu gue. Tapi apa yang gue lihat emang bagus. Tapi di satu sisi lu malah benci ya. Iya, gue nih misalnya nih, gue kayak pendidikan Dream kemarin tuh. Gue sebenarnya kayak, wah ini ada yang kurang nih sebenarnya. Tapi yang gue lihat, kalau lihat emang ada yang kurang. Tapi orang lain lihat nggak ada yang kurang. Bagus. Fine aja, bagus aja. Kayak, wah bagus banget anjir. Gue nggak bisa bikin dan gue kayak ngeblame diri gue sendiri kayak, ini bisa tambah ini kayaknya dah. Ini kayak ini dah, aduh jelek dah, gue kayak gitu. Ya. Jadi pada intinya lu kenal nggak? Ya, siapa dibilang kenal sih enggak sih menurut gue. Masih mencari. Masih mencari ya. Belum seintim itu sama diri sendiri ya? Iya, belum. Berarti sama. Iya, sama apa nih? Sama gila. Berarti sama-sama lu sama gue belum kenal sama diri sendiri gitu. Maunya apa? Nih, lu maunya apa sih nih? Nih gue nih maunya apa sih gitu. Ya, gue sih maunya dia. Iya. Oke, yang untuk yang akhir-akhirnya buat penutupan sih. Gue bacain aja golong-golong introvert ya. Yang tadi pertama, sangat kenal dengan diri sendiri. Kedua, penuh dengan pemikiran. Tiga, menikmati dalam proses memahami detail. Empat, tertarik untuk mengetahui dan memahami dirinya. Ini nomor 4 sama nomor 1 ya. Kelima, cenderung untuk menyimpan emosinya sendiri, nggak suka dibagi akan apa yang dirasakan. Tenang dan pendiam, namun dengan kelompok yang familiar dan sangat dikenalnya, seorang introvert bisa menunjukkan sisi sosial dengan suka berkumpul dan bergaul di tengah kelompok tersebut. Anjay. Ini elu nih. Ini elu. Tulisannya adalah biasanya lebih nyaman untuk berkumpul dengan teman-teman atau orang-orang yang cukup dekat dengannya. Kan gue bilang kan gue kayak circle sendiri. Iya. Gue tahu itu. Kan gue termasuk di circle lo kan? Iya kan? Salah satunya. Oh iya, berarti kan ada salah duanya. Iyalah. Tapi enggak sih, maksud gue nggak tahu sih. Umur makin tua makin sini, temen makin dikit nggak sih? Iya kan? Kayak udahlah. Yang penting gue pilih-pilih. Ya lu akan pilih-pilih kan? Iya, kayak gue udah samain aja lah. Ngapain gue nyari teman baru? Males juga gitu buat ngungkapin buat ngenalin diri ke orang lain. Males juga. Gue juga males gitu. Dan itu juga gue nggak bisa mendedikasikan diri gue sebagai introvert. Enggak, gue kayak males aja gitu. Mau bisa mah bisa, cuman nggak mau gitu. Jadi pada akhirnya lu nyebut diri lu masih introvert. Apa? Pada akhirnya lu masih nyebut diri lu introvert. Gue pada akhirnya gue sebagai Bayu aja deh, sebagai seorang manusia dan apa ya, seorang hamba masih menghamba. Oke, itu dulu sih yang bisa kita obrolin semuanya. Makasih banget ya cuy udah menemani malam ini yang gabut ini di fase-fase corona nggak jelas ini. Gua harap ini bisa cepat berlalu. Kita bisa melakukan. Kangen kan lu pada? Asli kangen gua. Kangen teman, kangen. Apalagi sama yang itu enggak. Yang mana bacot. Semoga ini cepat berlalu. Semoga bisa melakukan pekerjaannya dengan sedia kalanya, dengan normal lagi. Amin. Dan semoga pas bulan puasa corona hilang. Amin. Amin ya Tuhan. Amin. Sekian dulu podcast hari ini, podcast paling serius. Gua Adi Pratama dan gua CC6. Bye bye. Bye bye.